Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Alfiani dengan nomor NIM 1901025254, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa itu PLP 1? PLP 1 merupakan tahap pertama, yaitu mahasiswa yang akan melakukan proses pengamatan atau observasi yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan. Tujuan PLP 1 adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SD IT Al-Fatah. SD IT Al-Fatah terletak di Jalan Masjid Al-Munawwarah, Kelurahan Narinjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. SD IT Al-Fatah merupakan salah satu sekolah dasar di daerah Bekasi Timur yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama, ada Bapak Khairuddin SPDI selaku Kepala Sekolah SD IT Al-Fatah. Lalu yang kedua, Bu Dede Darti SPDI selaku Wali Kelas 2A di SD IT Al-Fatah. Dan yang terakhir, dengan Bu Santi Fibrianti SE selaku Guru Tasin di SD IT Al-Fatah. Baik, dalam mengenai laporan ini, poin pertama yang akan dibahas adalah kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Di SD IT Al-Fatah Bekasi, terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya. Cara kepala sekolah dalam menerapkan pendidikan karakter itu ada 3. Yang pertama, tauhid, di mana sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, siswa akan langsung pergi ke masjid untuk berwudu, kemudian sholat tahiyatul masjid, dilanjutkan dengan sholat duha, dan mengaji bersama yang akan dipimpin oleh guru. Ketika hari Rabu, setelah selesai sholat duha, akan ada kultum yang akan disampaikan oleh siswa maupun siswa SD IT Al-Fatah Bekasi. Nah, perbedaannya ketika masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu semua yang dilakukan dikerjakan di rumah. Jadi, siswa akan diberikan jadwal atau buku yang berisikan jadwal-jadwal yang dimulai dari sholat sunnah duha, sholat berjamaah, mengaji, hingga mata pelajaran. Selanjutnya, karakteristik umum yang kedua adalah cara jujur, di mana sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, siswa diminta untuk jujur ketika berada di kantin. Mereka harus membayar sesuai apa yang mereka beli. Nah, perbedaannya di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana cara mereka untuk jujur? Yaitu dalam pengisian buku atau jadwal yang tadi sudah diberikan, dalam mengerjakan sholat sunnah duha, mengerjakan sholat berjamaah, hingga mengaji. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga adalah cara kebersihan, di mana sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, siswa diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika siswa melihat sampah, mereka harus segera memasukkan sampah tersebut ke dalam tong sampah. Dan selanjutnya, mereka harus merapikan sepatu sebelum masuk ke dalam kelas dan melakukan piket setelah pulang sekolah agar ketika besok sekolah, kelas sudah rapi. Perbedaannya di masa pandemi seperti sekarang ini, siswa dan guru diminta untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan melakukan protokol kesehatan. Lalu untuk poin yang kedua, yaitu mengenai struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Sebelum pandemi, urutan strukturalnya yaitu ketua yayasan dan di bawahnya kepala sekolah. Di sampingnya terdapat komite sekolah. Di bawahnya terdapat wakil kepala sekolah, diantaranya seperti bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan bidang Al-Quran. Di bawahnya terdapat para wali kelas, di sampingnya terdapat korjen,
Lalu di bawahnya ada para guru, kemudian siswa. Kemudian di saat pandemi seperti sekarang ini terdapat penambahan struktural organisasi, yaitu Satgas Covid. Lalu selanjutnya poin ketiga, yaitu mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Sebelum di masa pandemi seperti sekarang ini, peraturan dan tata tertib di SDIT Al-Fatah yaitu seperti halnya dalam disiplin waktu atau tidak boleh datang terlambat, dalam segi kerapihan dalam berpakaian. Seperti contoh halnya siswa yang datang terlambat ketika melakukan upacara bendera, maka siswa tersebut akan diminta untuk berbaris di luar barisan, sehingga siswa tersebut akan merasa malu, atau siswa tersebut diminta untuk mengumpulkan sampah. Nah, perbedaannya di masa pandemi seperti sekarang ini adalah ketat 5M, yaitu tetap melakukan protokol kesehatan. Apalagi pada saat ini di SDIT Al-Fatah telah melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, di mana kepala sekolah, guru, maupun siswa harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Tentunya untuk guru yang WFA harus melaporkan aktivitas WFA-nya ke sekolah. Dan aturan lain adalah bagi guru yang WFA tidak boleh bepergian kemana-mana agar hal tersebut tidak merugikan dirinya dan orang lain. Selanjutnya mengenai kegiatan formal di sekolah. Upacara di SDIT Al-Fatah terdapat 4 macam. Yang pertama upacara bendera, yang kedua upacara pramuka, yang ketiga PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, dan yang keempat PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional. Sebelum masa pandemi seperti sekarang ini, upacara di SDIT Al-Fatah Bekasi yaitu dimulai setiap hari Senin pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Pada upacara ini menggunakan 3 bahasa, seperti halnya di Senin pertama menggunakan bahasa Indonesia, di Senin kedua menggunakan bahasa Inggris, dan di Senin yang ketiga menggunakan bahasa Arab, dan seterusnya. Ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, upacara bendera di SDIT Al-Fatah Bekasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi diganti dengan memberikan tugas kepada siswa maupun siswi, seperti halnya ketika hari kemerdekaan, siswa diminta untuk menonton upacara bendera di televisi. Nah, biasanya sebelum pandemi seperti sekarang ini, upacara pramuka di SDIT Al-Fatah Bekasi yaitu dilaksanakan pada hari Jumat. Tetapi ketika pandemi seperti sekarang ini, upacara pramuka hanya dilakukan secara live Instagram. Poin selanjutnya adalah ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler di SDIT Al-Fatah kurang lebih terdapat 11 ekstrakurikuler. Di antaranya ekstrakurikuler wajib yaitu kegiatan pramuka dan komputer. Kemudian ekstrakurikuler pilihan dalam bidang olahraga yaitu terdapat futsal, pingpong, bulu tangkis, karate, dan juga memanah. Kemudian dalam bidang agama terdapat ekstrakurikuler halaqah tahfizul Quran. Kemudian dalam bidang lainnya terdapat ekstrakurikuler Science Club, English Club, melukis, dan juga mewarnai. Poin selanjutnya adalah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan positif yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelum masa pandemi seperti sekarang ini yaitu setiap pagi siswa maupun siswi mendengarkan tilawah yang biasa diputar di sekolah. Kemudian, dibiasakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah, khusus sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian selalu diingatkan untuk perempuan tidak boleh membuka aurat dan selalu menjaga adab. Sedangkan di masa pandemi seperti sekarang ini, kepala sekolah meminta siswa dan siswinya untuk zikir pagi bersama guru yang dipantau melalui Google Meet. Kemudian tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu dan selalu diingatkan untuk perempuan selalu menjaga adabnya dimanapun mereka berada.
poin selanjutnya adalah kurikulum yang diterapkan oleh kepala sekolah sesudah pandemi dan sebelum pandemi. Kurikulum yang digunakan tetap menggunakan kurikulum 13 berbasis tauhid. Tetapi bedanya adalah ketika masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu kepala sekolah memilih kompetensi esensial saja atau yang lebih pokok. Jadi sekolah SDIT Al-Fatah Bekasi ini lebih memperbanyak life skill dan literasi. Poin selanjutnya adalah bagaimana kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru. Kepala sekolah melakukan supervisi kepada guru hampir setiap 1 bulan 1 kali. Yang dinilai atau yang disupervisi oleh kepala sekolah yaitu administrasi dan kelengkapan atau perlengkapan mengajar guru seperti RPP, silabus, promis, prota, itu semua dicek. Karena sekarang sedang pandemi, jadi kepala sekolah mengecek laptop guru dan apa saja yang ada di laptop guru tersebut. Poin selanjutnya adalah iklim di SDIT Al-Fatah Bekasi. Suasana SDIT Al-Fatah Bekasi sangat nyaman dan islami. Walaupun dalam keadaan daring, guru tetap melakukan kegiatan di sekolah setiap pagi. Selanjutnya adalah hasil laporan wawancara oleh guru Pamong. Yang pertama dengan Bu Dede Darti selaku wali kelas 2A di SDIT Al-Fatah Bekasi. Cara Bu Dede Darti dalam proses penilaian di masa pandemi seperti sekarang ini yaitu dengan 3 cara. Yang pertama yaitu penugasan atau penulisan. Yang kedua dengan praktek, dan yang ketiga evaluasi dalam bentuk UH, PAS, dan PTS. Kendala yang dialami Bu Dede Darti selama pembelajaran daring adalah sinyal. Walaupun menggunakan wifi sekolah, karena banyak yang menggunakannya, sinyalnya menjadi kurang baik. Kemudian yang kedua adalah waktu. Ketika guru sedang menjelaskan atau belum selesai bicara, jadi koneksinya terputus, sehingga hal tersebut memakan waktu. Cara Bu Dede Darti untuk memotivasi siswanya yaitu dengan cara memulai ice breaking sebelum kelasnya dimulai. Dan yang kedua adalah mengajak wali murid untuk mendampingi anaknya selama pembelajaran daring. Dan kemudian yang terakhir adalah reward. Selanjutnya hasil laporan wawancara oleh guru Pamong yang kedua, yaitu Ibu Santi Febrianti SE selaku guru tahsin di SDIT Al-Fatah Bekasi. Penerapan pembelajaran selama daring oleh Ibu Santi Febrianti yaitu dengan menggunakan buku panduan yaitu Yasaro. Karena pembelajaran tahsin tidak terlalu efektif menggunakan Google Meet, maka Bu Santi menggunakan video call untuk setiap murid. Jika ketika video call terjadi kendala, maka murid tersebut boleh mengirimkan dengan menggunakan voice note. Dalam proses penilaiannya, cara penerapan Bu Santi ini tuh dilihat dalam bacaan tahsinnya, dan untuk tahfiznya, murid tersebut menghafal menggunakan video call. Baiklah, sekian hasil pemaparan laporan wawancara PLP 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 혹시 여기도 꿈속인 건지 꿈은 사막의 푸른 신기루 내 깊은 곳에 아프리오리 숨이 막힐 듯이 행복해